Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Harapan Jaya, ini sudah pas datang ini, saya sebut namanya. Beserta jajarannya ada Pak Ustadz Haji Kumpul, kalau nggak ada beliau nggak kumpul katanya. Beserta seluruh jajarannya ada Pak Ustadz siapa? Yogi Flit, jadi lupa. Ada Pak Sepuh kita, Pak Haji Firdaus, dan yang lain-lainnya yang tidak saya sampaikan sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jajaran pimpinan cabang Aisyah Harapan Jaya. Ada nggak nih Bu Ketuanya? Bu Ketua, Bu Sekretaris ada, Bendahara ada, pokoknya seluruhnya. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama marilah kita bersyukur pada Allah bahwa atas karunia-Nya lah kita mampu hadir pada ini, terutama karunia terbesar adalah iman Islam, kesehatan. Nah ini saya benar-benar merasakan betul. Saat tanggal 14 Juli sempat istirahat di rumah sakit selama 5 hari. Ternyata betul bahwa ketika kita sedang sakit itu relatif akan mendatangkan hikmah yang kita mampu flashback ke belakang. Karena apa? Ini cerita sedikit. Sebelum saya pulang haji, saya kebetulan pembimbing haji kemarin itu, kurang lebih 2 hari itu saya sudah batuk di sana. Sudah batuk, mulai flu ceritanya. Sampai di tanah air ternyata masih batuk terus. Saya pikir seperti yang saya pernah haji juga, tak diemin aja, biarkan saja. Nyambung terus berlama-lama. Pas tanggal 14 Juli, saya sudah siap-siap mau berangkat kerja di kamar mandi itu. Habis mandi, ternyata batuk. Batuknya nggak berhenti-berhenti. Dan apa yang saya khawatirkan, saya nggak bisa napas, Pak. Saya sampai nggak bisa napas, berat banget buat napas yang kanan ini. Saya langsung punya keputusan harus ke rumah sakit. Ya. Ternyata sebelum rumah sakit dicek EKG, cek jantung, alhamdulillah dokternya Pak, alhamdulillah bagus nih jantungnya, EKG-nya. Dicek lab, rongsen torak, saya dipanggil pas rongsen torak, ini seperti ini. Relatif normal, hanya bagian bawah ada semacam kurang jernih bahasanya. Karena nggak yakin di USG lagi torak hari berikutnya. Alhamdulillah tidak ada cairan di paru-paru. Selama perawatan saya seumur hidup baru kali itu juga. Ternyata di apa namanya di UAP itu bahasa medisnya apa Bu Haji Suparni? Di apa namanya? Inhalasi namanya apa alatnya? Nebulizer itu. Itu merasa enak itu. Saya paling senang begitu kan. Dan alhamdulillah setiap hari itu selalu dibutuhkan. Memang terasa betul. Saya punya kesimpulan bahwa ketika saya batuk kurang lebih sebulan, mungkin di sini banyak dahak yang nggak keluar. Itu kesimpulan saya kan.
Ternyata di Nebo semakin enteng. Jadi semacam kalau ada saluran itu memang akan mengalir gitu loh. Itu udah merasa enteng banget. Jadi alhamdulillah dengan perawatan 5 hari sampai sekarang saya relatif hampir nggak pernah batuk. Jadi masa gitu. Mudah-mudahan itu memang sudah betul-betul terapi yang sangat tepat ya. Hari Kamis setelah 5 hari saya kontrol ke rumah sakit, diminta cek lagi rongsen torak lagi. Nggak lama datang hasilnya, saya dipanggil, ini Pak, ini yang tahun 14, ini yang sekarang. Ternyata bedanya masih sangat jauh. Saya ini Pak, gambar itu, ini jantung, ini paru-paru, bedanya Pak. Di sini itu kalau yang lama kan nggak terlalu jelas nih, garis yang baru jelas banget. Ini Pak bedanya itu, saya baru tahu itu ternyata. Yang kemarin blawur itu memang itulah masalah, saya kan ketutup itu tadi. Jadi kesimpulannya memang satu, terinfeksi saluran pernapasan, nggak jelas, nggak lancar napasnya. Jadi sempat berat banget, nggak bisa napas, coba bayangin. Saya khawatir juga itu. Khawatir juga. Kenapa khawatir? Ada juga petinggi Muhammadiyah yang habis haji juga, ya, kan nggak ada umurnya. Saya sempat ke sana juga pikirnya, wah ini kok ada korelasi begini, saya langsung cepat ke rumah sakit seperti itu. Makanya nikmat sehat adalah nikmat yang memang juga luar biasa perlu kita syukuri. Selain nikmat-nikmat yang lain. Ibu bapak sekalian, karena sudah siang, Pak Haji kumpul kurang lebih 4 hari yang lalu WA ke saya. Sekarang sudah sehat belum? Kalau sudah sehat, minta tolong tanggal 2 Agustus isi taklim hari ini maksudnya. Temanya adalah kemuhammadiyahan. Kalau penjenengan tanya Pak Ustadz, siapa namanya tadi? Ustadz Zulkifli pasti bingung. Kenapa bingung? Bicara ke Muhammadiyah itu ibarat bicara dari huruf A sampai Z. Mau pilih yang mana kan itu kan? Kecuali tema itu tentukan, ini baru kita akan fokus kan. Jadi begitu Pak. Yang paling sulit itu beliau minta itu. Temanya kemuhammadiyahan, itu barang yang amat sangat luas. Hari ini saya sengaja menyiapkan materi ini. Tujuannya adalah untuk kembali kepada kita, terutama para pengurus PCM dan juga PCA. Ini insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua, dan sekalian koreksi diri, introspeksi diri kepada kita semua. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi. Inilah ya tema kita pagi ini. Ya. Kita berharap bahwa seluruh penggerak persyarikatan Muhammadiyah dan seluruh turunannya, kalau PCM itu namanya Pimpinan Cabang Muhammadiyah, itu induknya. Selain PCM, ada juga UPP, unsur pembantu pimpinan, yang disebut majelis dan lembaga. Di sini ada berapa majelis dan lembaga, Pak? Ada kan? Ada berapa? Ada yang tahu? UPP ada berapa di sini? Unsur pembantu pimpinan ada berapa di sini? Ngosong nggak hafal. Kalau di PDN tempat saya ada 19, majelisnya 12, lembaganya ada 7. Kalau di PDN Kota Bekasi, saya hafal karena kami yang nyusun. Di sini ada berapa? UPP-nya ada majelis tabligh kan? Ranting bukan UPP Pak. Majelis tabligh ada? Tarjih? Belum ya? Ya nggak apa-apa. Apa lagi yang ada? Ekonomi. Najismu termasuk lembaga namanya. Ada najismu. Baru 3 itu ya. Ada lagi yang lain? Udah tidak lagi ya. Harus paham ini berarti.
Jadi organ-organ persyarikatan induknya namanya tingkat cabang, namanya pimpinan cabang Muhammadiyah. Harapan Jaya di sini namanya. Selain PCM, itu ada namanya UPP, unsur pembantu pimpinan. Ada majelis, ada lembaga. Tadi ada majelis tablik yang hari ini cuma adakan pengajian kita. Majelis tarjih belum. Ada majelis ekonomi. Ada ya Pak ya? Ada lazismu. Lazismu namanya lembaga, lazismu itu, bukan majelis. Kayak baru 3. Nah, selain itu ada namanya ortom, organisasi otonom yang punya manajemen anggaran dasar, berbeda dengan PCM. Di sini siapa ortomnya? Ada yang paham siapa aja? Harus paham. Orang aja masa nggak ngerti. Ortomnya di sini pasti ada PCA. Aisyah ada kan? Itu kan ada sekretaris tadi. Ada, begitu ada. Itu namanya otonom, organisasi otonom. Kalau kami di PDM ada 7. Ya. Ada Tempat Suci, Putra Muhammadiyah, ada Hizbul Wathan, ada NA. Itu namanya ortom yang punya anggaran dasar, berbeda dengan Muhammadiyah, masing-masing punya anggaran dasar. Artinya apa? Hubungan antara persyarikatan Muhammadiyah dan PCM dengan PCA sifatnya koordinatif, bukan di bawah di atas. Masing-masing punya aturan sendiri-sendiri. Dalam konteks mengelola apapun sifatnya sinergi, kolaborasi, kerjasama, tidak saling meniadakan. Ini harus paham ini, ya, harus paham betul tentang hal ini. Jadi tidak boleh PCM terlalu intervensi ke PCA atau sebaliknya, nggak boleh, karena masing-masing punya aturan fungsi masing-masing. Ya, yang boleh apa? Kolaborasi, sinergi, program-program itu boleh. Boleh, memang harus begitu. Contoh, alhamdulillah PCM ini sudah punya gedung dakwah. Setahu saya ini miliknya PCM, betul? Boleh nggak Isya menggunakan ini? Boleh, boleh lah. Tentu atas apa? Kesepakatan dengan pihak PCM. Bagaimana pengaturannya? Itu silakan dimusyawarahkan saja. Itu hanya perkara teknis. Tapi yang punya kedua adalah memang PCM, dari awal saya tahu prosesnya waktu itu. Jadi sifatnya koordinasi, kolaborasi, sinergi, tidak saling meniadakan, nggak boleh. Ya, kenapa? PCM garisnya adalah ke PDM, PCA garisnya ke PDA, kan gitu. Terus sampai atas, masing-masing punya induk yang berbeda. Tapi tidak saling menabrak. Ya, harus dibangun komunikasi yang sebaik-baiknya. Ini bukan tema kita ya sebenarnya, tapi ini sebagai perlu saja. Karena kita kader Muhammadiyah harus tahu masalah itu prinsip. Nah, yang kita bicarakan adalah sekarang adalah profil kader persyarikatan Muhammadiyah. Yang belum tahu saya, ini kita silaturahim, ta'aruf, inilah saya. Namanya jelas. Saya bicara ini sebagai konteks sekretaris PDM karena minta materi ke Muhammadiyahan, ya. Nah, ini Ibu bapak sekalian, ibu yang di belakang bisa baca tulisan saya ini enggak? Bu sekretaris bisa baca? Enggak bisa? Waduh, kecil ya. Kecil atau karena ininya? Atau karena warnanya? Saya bacakan, ini pengantar. Saya bacakan ya. Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, ini pokoknya bukan sekedar untuk memperbanyak sekolah dan perguruan tinggi,
bukan pula sekedar untuk memperbanyak rumah sakit, rumah yatim, dan balai pengobatan. Tetapi, nah nih, Kiai mendirikan Muhammadiyah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga sekurang-kurangnya manusia Indonesia dapat mewujudkan masyarakat utama adil makmur, berjalan menurut garis yang diridhoi Allah. Ini statement dari Kiai Haji Ahmad A.R. Fahrudin, Abdul Razak Fahrudin, A.R. Fahrudin, ketua PP yang paling lama selama ini. Dia menyalin pernyataan Pak Kiai adalah seperti ini. Jadi ketika Muhammadiyah berkecimpung dalam berbagai amal usaha yang sangat maju, kan pendidikan, kesehatan, ya, ada yang lain-lain, tapi yang paling unggul kan dua itu. Dari TK sampai universitas itu kita punya sangat banyak, dan kualitasnya bagus-bagus. Termasuk kesehatan, dari punya rumah sakit yang sangat banyak dan kualitasnya bagus, dan yang lain-lain. Esensinya apa? Esensinya semua itu adalah kita jadikan sebagai media dakwah Persyarikatan Muhammadiyah. Kenapa? Karena Kidalan punya mimpi ingin menegakkan dan menjunjung agama Islam, sehingga masyarakat Indonesia itu punya keunggulan-keunggulan, keutamaan-keutamaan yang berjalan dalam garis ridhonya Allah. Ini bagus nggak kira-kira? Sangat bagus. Ini harus kita pahami. Ketika kita mengelola akum, jangan lepas dari roh ini, menegakkan dan menjunjung agama Islam ini loh. Kenapa? Muhammadiyah adalah organisasi dakwah. Itu yang paling pokok. Ya, ini baru pengantar. Nah, sesuai tema kita bicara profil kader Persyarikatan Muhammadiyah. Ini gambar apa? Ibu, kelihatan dari belakang? Ibu yang jilbabnya merah kelihatan? Ibu yang jilbab merah paling belakang kelihatan? Ini mohon apa? Kelihatan nggak? Oke, siap. Kita pengajian kita hari ini rileks sebagai pengantar. Ini pohon apa? Kurma. Nggak jelas? Ini pohon apa? Baik, kita sepakat ya. Ini ada ilmunya. Kenapa saya memuat ini? Kita bicara tentang profil. Kunci pertama. Profil itu apa sih? Kalau saya menanya kembali ke Bapak Ibu sekalian, profil pohon ini apa? Gambarannya apa pohon ini? Ada yang bisa menjawab? Supaya nyangkut. Bisa memberikan gambaran tiga pohon ini secara narasi? Ada yang bisa? Bagaimana? Coba. Pohon ini kira-kira ada akarnya enggak? Oke. Terus bagaimana gambarannya pohon ini? Ada yang bisa menggambarkan? Bu Sekretaris PCA, ada? Apa gambarannya dari pohon ini? Deskripsinya apa? Supaya nyambung dengan nanti materi kita. Supaya kita paham dari awal. Karena kita bicara profil. Mulai dari tanam, kemudian tumbuh, besar menjadi batang, ranting, bunga, dan buah. Ada yang bisa menangkap lebih jauh lagi profil ini yang gambar di depan ini apa? Yang nomor 2 itu manfaatnya semua yang nomor 2 ini semuanya dari buahnya, dari batangnya, daunnya, bijinya, semua bermanfaat. Ya. Ya.
Ada lagi yang bisa menangkap lebih jauh. Nah gitu ya. Kalau saya kan kalau kita punya kalimat yang kuat juga dengan akarnya batal yang baik kan sering. Nah ini udah mulai mendekati kalau dinilai 80 nilainya ya. Benar hanya. Pohon itu kan utamanya terdiri dari 3 utama ya. Ada akar. Akar itu akarnya akar apa? Kalau biologi? Ada tunggal, ada serabut ya. Inilah punya akar pohon ini. Semua itu punya akar, walaupun nggak kelihatan. Selain akar adalah ada batang. Batang itu melahirkan cabang-cabang, betul? Cabang-cabang yang sangat banyak. Lihat pohon ini, kurma ini. Lihat pohon mangga, lihat pohon kelapa. Dan ketiga benar adalah ada buahnya semua. Kalau penjenengan baca surah 14 ayat 24 yang tadi saya baca, ini gambarannya. Kita bicara tentang profil. Saya menggambarkan pohonnya adalah sambil yang paling tengah, pohon kelapa. Pohon kelapa ini punya akar yang menghunjam ke dalam bumi yang amat sangat kuat. Walaupun di pinggir pantai sangat kuat dengan terpaan angin yang luar biasa itu, tetap berdiri kokoh. Selain punya akar yang kuat, juga punya dahan-dahan ibaratnya, cabang-cabang yang terus menjulang ke atas langit, dan ada buahnya. Itu 3 komponen tentang profil pohon kita ini. Mangga juga begitu, kurma apalagi kelihatan banget. Ketika bicara profil ini, pada saat baginda Rasul sedang seperti taklim kayak kita ini, ketika bicara surah 14 ayat 24 menanyakan kepada para sahabatnya terkait ayat ini, menurut antum itu kira-kira pohon apa? Pohon yang baik, syajarah tajibah, itu pohon apa? Ternyata sahabat itu kan para orang yang sangat tawadhu dan menghormati baginda Rasul ya, nggak mau keminter bahasa Jawanya. Nggak ada yang bicara tuh, nggak berani ngomong, nggak ada yang jawab. Padahal mungkin ngerti kan dalam hati ya, maksudnya nggak ngerti kan orang hebat-hebat semua. Nah sampai di rumah itu Ibnu Umar ngomong ke ayahnya, ayah, menurut saya tadi yang pertanyaan baginda Rasul, menurut saya pohon kurma kan gitu kan. Benar nggak kira-kira? Makanya saya cantumkan pohon kurma nih sebagai jawabannya. Kenapa? Pohon kurma itu juga sangat kuat, punya dahan yang menjulang begitu banyak ke atas langit dan menghasilkan yang luar biasa yang sangat manfaat untuk kita semua. Artinya apa? Ketika bicara profil adalah deskripsi atau gambaran atau sifat yang khusus terkait dengan seseorang atau apapun namanya. Kita bicara sekarang pohon. Jadi deskripsi gambaran namanya profil. Dengan karakteristik tertentu namanya profil. Kita supaya gampang saya kasih pohon supaya ngerti. Kan kita setiap hari kita lihat pohon ini, namanya profil. Gambaran dari pohon tadi itu profil namanya. Oke. Nah ini ayatnya. Karena kita ngaji, itu kebiasaan saya. Nanti terkait jangan kita bahas. Saya bermohon ibu-ibu volunteer 1 orang baca ayat ini yang jelas. Silahkan pakai mic. Kalau ini nggak jelas, silahkan baca Holy Qurannya, Al-Qurannya. Surah 14 ayat 24 25. Silakan dibaca dari ibu dulu, belakang yang keras. Sekalian nanti kita dengarkan semua. Surah 14 surah Ibrahim. Iya, 25. Monggo dibaca. 24 25.
Arabnya Bu ayatnya. Bapak-bapak deh yang agak kencang lagi coba untuk melengkapi bacaan yang lebih sempurna lagi. Monggo silakan. Yang kencang. Saya baca ya. Yang kencang. Yang keras. Ya, sekalian biar belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha bis samaa tu'ti ukulaha kulla khairin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Nah ini sangat keras nih. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Bantu nuwun, Pak Ustaz. Yang disampaikan Bu Haja Suparni inilah betul. Kalimat thayyibah dalam ayat ini adalah kalimat apa? La ilaha illallah, itu tauhid. Itulah akidah. Ya. La ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid terkait dengan akidah kita. Barang siapa di akhir hayatnya mampu melafadzkan kalimat ini, dakhalal jannah, gitu kan hadisnya ya. Amat sangat prinsip, amat sangat penting, amat sangat fundamental. Akidah yang sangat kokoh, akidah yang sangat baik akan mampu melahirkan cabang-cabang keimanan, kemanfaatan, kebaikan, kemaslahatan yang ujung-ujung adalah punya hasil karya kinerja terbaik. Itulah esensi ayat ini. Bermula dari apa? Fondasi yang kuat terkena akidah kita semua. Jadi tidak ada hal yang lebih penting selain akidah kita yang lurus, yang benar, yang lurus, yang sahihah. Ya. Karena akidah sahihah. Akidah berarti bukan salim tapi salimah. Akidah yang hanifah. Ya, supaya cocok ini kan. Ya. Sedikit-sedikit belajar lah. Ya. Ini amat sangat penting bicara akidah. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan profil pribadi seorang muslim atau seorang mukmin, pertama, punya akidah yang kokoh, yang lurus, yang benar. Tidak boleh kita mencampurkan yang hak dengan yang batil. Harus kokoh. Inilah ciri kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau akidah kita sudah kokoh, sudah benar, yakinlah kita akan dengan ringan tangan berbuat amal soleh apapun bentuknya untuk kemaslahatan umat. Endingnya itulah buah itu dengan karya-karya kita, dengan prestasi-prestasi kita, dengan kerja terbaik kita, apa saja. Termasuk hari ini Pak Sekretaris mengadakan kajian pagi ini rutin setiap pekan, itulah karya-karya bapak-bapak PCM ini yang amat sangat bagus. Kenapa?
tidak semua PCM mampu mengadakan pengajian setiap pekan. Saya milih sini paling bagus untuk pengajian, paling rutin. Ya, apresiasi terus terang ini dengan Pak Haji Agus, dengan Pak Kiai Kumpul dan sebagainya, PCM sini. Utara itu 2 pekan sekali. Harapan kalian bang itu nggak tahu setiap berapa tahun sekali. Sini paling bagus terus terang aja, pengajian paling rutin. TDM aja Pak sebulan sekali kadang-kadang lowong. Ya betul ya. Iyalah harus dikatakan begitu. Sini paling bagus. Ini karya-karya kita yang perlu kita syukuri dan terus mudah-mudahan terus berlanjut ya. Itu. Jelas. Kalimatan thayyib, kalimat yang baik, la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kasyajarah thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabit, akar yang menghunjam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, cabang-cabang menjulang ke atas langit. Jadi itulah memang profil kita ya, yang mesti memang harus kita mulai fokusi sebagai kader-kader persyarikatan. Kalau saya bicara persyarikatan itu supaya efisien, termasuk juga Aisyah ya, bukan berarti hanya bapak-bapak, supaya efisien ngomongnya. Kalau seperti sesuatu nanti terlalu panjang ngomongnya nanti. Ya seperti itu. Intinya tu'ti ukuha kulahimin bi'idni rabbiha. Nah ini baca juga harus hati-hati. Ibu-ibu baca kalau ngaji juga harus hati-hati. Kalau bukan qalqalah jangan dibunyikan qalqalah. Bi'id itu bukan qalqalah. Kalau dal iya, ini udah dal. Bi'id gitu aja ngomongnya. Jadi kan baca qalqalah itu siapa yang baca nggak tahu. Wayad ribu itu bukan qalqalah, bat itu bukan qalqalah. Wayad bukan enggak, wayad enggak boleh. Itu bukan qalqalah. Harus ngerti itu. Qalqalah itu cuman berapa? Baju di toko singkatannya. Iya. Ba, jim, dal, kof di toko, ya, tok, kof. Cuman itu baju di toko singkatannya, nggak boleh kita nambah-nambah. Ketika jenengan jadi imam ghairil maghdubi itu salah. Itu bukan qalqalah. Mau gitu aja. Bukan maghdu. Nah, kan qalqalah itu maghdu. Itu kan qalqalah. Pelan-pelan. Hati-hati. Ini perbaikan kita karena kita bicara kader nih. Harus hati-hati. Zat sering dibaca qalqalah. Salah bacaannya. Tanya Pak Ustaz Zulkifli. Kalau dal iya, wa yadda itu kan jelas. Yadda khurul jannata, dalnya qalqalah. Ini hati-hati, dikit-dikit kita mulai berbenah. Ya. Baik, ini baru pengantar. Secara umum sudah saya gambarkan pengertian profil, gambar atau deskripsi tentang karakteristik, sifat atau ciri-ciri dari seseorang atau apapun namanya. Tadi kita bicara tentang pohon. Ya. Nanti kita secara spesifik bicara tentang kader persyarikatan Muhammadiyah. Ini kita lewat karena ini teori-teori ya. Intinya kayak tadi pemahamannya. Oke. Ya. Ini apa? Ketika kita bicara profil kader, ada satu hal yang mendasar yang harus kita sama-sama mulai pahami, terutama Bapak Ibu penggerak persyarikatan Muhammadiyah, karena itu kader. Kira-kira kompetensi apa yang mesti kita punyai? Sampai sini jelas enggak saya menyampaikan? Sebagai kader, kira-kira kompetensi apa yang mesti kita siapkan dan kita punya masing-masing secara personal. Personal itu individual. Mbak Haji Agus, Pak Ustaz Zulkifli, ini masing-masing orang tadi. Itu satu-satu masing-masing ya. Begitu.
Apa itu yang disebut kompeten? Apa yang disebut kompetensi? Ada yang bisa jawab? Alumni Rumah Sakit Islam ada yang bisa jawab? Apa yang itu yang disebut kompetensi? Ini kan kita sering dengar ya, orang nggak kompeten nih, suka bicara kompetensi. Ada apa kira-kira pengertiannya itu? Ya, kompetensi itu isinya 3 unsur. Knowledge itu apa? Pengetahuan. Yang kedua skill. Yang ketiga attitude. Itulah value. Itulah kompetensi ramuan dari itu. Kompetensi namanya. Selama itu muncul dari saya yang sudah itu. Tapi kalau belum muncul yang bisa diukur, baru menjadi potensi, namanya potensi. Belum muncul nih, belum bisa diamati, belum bisa menunjukkan, itu kan baru potensi, bukan kompetensi. Tapi kita bisa nilai seseorang, orang kompeten nih. Kenapa? Kelihatan ilmunya tinggi, skillnya bagus, attitude-nya bagus, kompeten dia namanya. Tapi kalau jangan baru dengar namanya, Bapak Ahmad ini, jangan bilang wah orangnya kayak kompeten. Belum tentu, karena belum kelihatan, belum ditampilkan. Setelah bergaul tampil kita baru tahu, oh orang itu ternyata kompeten nih. Itu ukurannya 3 itu. Ada unsur value-nya, ada unsur keilmuannya, ada unsur keterampilannya. Itulah kompetensi. Ya. Yang dilakukan secara konsisten. Nah, bicara kompetensi kader, nih, bicara tentang kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak kader secara konsisten ini. Ada 2 jenis kompetensi untuk kader paripurna dan kader berjenjang. Kita kira-kira masuk yang mana? Kita ini semua masuk yang mana kira-kira di sini? Aman. Hah? Aman. Aman aja maksudnya 5. Insya Allah ya, begitu. Nah, kita bicara ini, serius ini ya. Serius tapi santai, sersan namanya. Nggak usah terlalu fokus banget. Ibu-bapak sekalian, kompetensi yang wajib dimiliki kader Persyarikatan Muhammadiyah, kader paripurna, itu ada 4. Pertama, kompetensi keberagamaan. Ya. Yang kedua, kompetensi akademis dan intelektual. Wah, ini agak tinggi-tinggi omongan dari ini kita. Ya, agak di atas nih omongan dari ini kita. Namanya kader. Kader kan orang inti, penggerak persyarikatan. Disitulah tulang punggungnya. Itulah inti kader itu. Tulang punggungnya persyarikatan di kader, Pak. Tulang punggungnya. Mau maju enggak tergantung pimpinan, kader-kader utama, gitu. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kemanusiaan dan kepeloporan. Ada istilah mungkin jangan enggak ngeh, kepeloporan. Kepeloporan itu bahasa Arabnya apa? Apa kepeloporan itu bahasa Arabnya? Panjenengan sering menyimak Pak Prof dan Samsudin pembukaan ketika enggak? Teman saya sering ngomong, pasti saya juga pakai itu. Ketika bicara tentang baginda Rasul, ada 2 istilah yang dimunculkan oleh Pak Din, dan saya ikut itu juga. Utwah dan uswah hasanah. Ada yang berbeda itu. Utwah itu adalah kepeloporan. Uswah itu adalah contoh teladan. Hasanah yang baik. Kepeloporan. Utwah dan uswah hasanah. Iya, utwah. Ya. Nah, yang keempat adalah kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan, leadership. Ini mohon maaf ya, kita cerita
masa lalu yang pernah kita jalani bersama-sama. Di antara 4 kompetensi ini umumnya kita ini yang kita lebih rasanya lebih tahu lebih ini yang mana? Biasanya kader-kader kita ini sering fokus yang paling bawah, keorganisasian, jago berorganisasinya, tapi yang nomor 1 banyak yang lemah. Percaya? Saya bisa buktikan secara empirik di lapangan. Karena kami dulu pernah ngelola 1.400 orang lebih di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Saya tahu persis jadinya. Ya. Ketika bicara wira-wiri terkait dengan manfaat itu rata-rata jago-jago. Tapi nggak apa-apa, baik proses. Jangan sampai kita sebagai kader 4-4-nya nggak nempel, ini yang paling parah kan begitu ya. Baik, apa sih isinya dari masing-masing ini? Saya diberi waktu cuma sejam nggak cukup. Kalau sampai tuntas. Ya. Nah, salah ngomong ke Muhammadiyah ya, terus cara saya gitu ya. Ya ini mohon agak fokus, ini penting. Kenapa penting? Muhammadiyah adalah gerakan dakwah sebagai harakatul dakwah. Ya. Terkait dengan kompetensi keberagaman, pertama adalah kemurnian akidah. Nah ini nomor 1 yang amat sangat penting. Kita tadi bicara tadi. As-suha tsabit nih letaknya nomor 1. Kemurnian akidah yang tadi apa? Salimah, sahihah, hanifah, lagi Pak tadi dengan sampaikan. Yang berbasis tauhidullah, tauhid. Semata-mata hanya mengesahkan Allah kita ini. Mengapa di awal pendirian Kidahlan memerangi TBC? Inilah konteksnya. Takhayul, bid'ah, dan khurafat. Ini menjadi nomor 1. Kompetensi pertama itu ini. Kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah, baik itu kader berjenjang, terlebih kader paripurna harus clear nih. Jangan sampai kader-kader utama kita justru rusak yang nomor 1 ini. Repot urusannya. Kata Pak Ustadz Halim sangat berbahaya tasdid tuyaknya. Ya. Iya. Ini yang paling awal dulu nih, keberagamaan. Karena apa? Tugas kita membimbing umat. Kalau kita salah, nanti umat juga salah. Jadi terlalu jauh nanti. Kalau kita membimbing umat salah, bagaimana tujuan Muhammadiyah tercapai? Nggak akan tercapai. Apa tujuan Muhammadiyah? Apa tujuan Persyarikatan Muhammadiyah? Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa menyebutkan lengkap, saya kasih 20.000. Walaupun dompet saya di mobil, tak ambilin nanti. Ayo. Asal bener jangan nyontek ya. Kalau nyontek nggak jujur, orang muda harus jujur lah. Kehidupan beragama yang berkemajuan. Boleh, itu kan Pak Sekretarisnya yang ngomong. Pak Ketua ngomong. Agama Islam yang belum dijalankan syariat Islam yang sejalannya. Ibu, yang jangan baca ya, kalau baca saya tahu itu pasti. Tujuan negara untuk menegakkan agama Islam yang diridhoi Allah dan diridhoi Allah. Ya. Saya bilang tadi apa? Kalau ada yang bisa cuma lengkap, saya kasih hadiah 20.000. Lengkap buatan? Lengkap nggak narasinya? Mosok kita sebagai penggerak Muhammadiyah nggak ngerti sini, yang kita perjuangkan maksudnya nggak paham. Aduh, harus belajar anggaran dasar dari awal ini. Kapan kita harus meroja anggaran dasar Pak Ustaz Zulkifli di sini nih? Mohon dicatat nih ya. Tujuan Persyarikatan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Poin pertama.
Poin pertama dulu masih ada sambungannya. Menegakkan dan menjunjung tinggi, bukan yang menjunjung tinggi, ada menegakkan awalnya. Sehingga apa? Terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu selesai, itu betul. Silahkan dicek anggaran dasar, siapa gitu. Nggak ada yang ngapal deh Pak, jangan gimana kader-kader kita ini. Kita bicara kader nih, harus paham. Kalau jangan tadi masyarakat nanya bagaimana kita mau berdakwah. Emang tujuan Muhammadiyah apa sih Pak? Aduh, saya juga lupa nanti kok itu. Jangan sampai lah. Gini-gini harus luar kepala. Yang prinsip itu luar kepala. Tolong mulai difokusi dah kita bermuhammadiyah itu. Jangan hanya wira-wirinya berorganisasi. Bukan itu ya penting, tapi bukan nggak cukup. Harus serius Pak. Harus serius. Karena kita punya fungsi membimbing umat, berdakwah, mengajak itu kan berdakwah namanya. Orang lain supaya berislam yang benar, masuk kita nggak ngerti. Terus bagaimana kita ngajak dakwahnya coba? Ya. Saya tadi sempat menyampaikan kalau yang poin pertama kita rusak, dampaknya amat sangat berbahaya. Apa dampaknya? Jangan tulis saja, nggak usah sebut, udah sering saya bahas itu. Silakan dibaca surah 4 ayat 48, 116, surah 39 ayat 65, itu dampaknya. Saya nggak ulang-ulang lagi. Ya, surah 4, 48, 116, surah 39 ayat 65 itu dampaknya berbahaya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang ngecek untuk dakwah. Yang kedua, kompetensi kita adalah selain punya akidah yang mantap, yang kokoh, yang kuat, ibarat kita nanti cabang-cabang yang menjulang tinggi ke atas langit, salah satu adalah ketekunan beribadah. Itu cabang keimanan. Ya. Baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Kita nanti diskusi akhir sesi atau boleh di perjalanan, karena tinggal 12 menit lagi. Ya. Yang berikutnya adalah keikhlasan. Akidah, ibadah, keikhlasan. Bapak Ibu sekalian, ikhlas atau keikhlasan itu syarat utama kita berbuat apa-apa. Syarat utama agar diterima Allah itu adalah harus punya niat yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu bahasa apa sih? Ikhlas itu bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa Jawa? Kalau bahasa Jawa ikhlas. Nyebutinnya ikhlas, akhlasa, yukhlisu, ikhlas. Artinya murni. Murni apa? Kita beramal, berbuat apa yang baik semata-mata karena Allah dan mengharap ridhonya, itu esensinya. Jadi ketika kita semuanya bersemangat berhimpun di Bersyarikatan, ini adalah karena ini. Apa niat kita? Kita ingin berkontribusi dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Ini kontennya ke sana, Pak. Arahnya ke sana semua kita nih. Ya. Yang berikutnya adalah, harus sifat yang amat sangat, ini soal sifat Nabi, as-sidqu. As-sidqu. Jadi kalau jenengan punya putra, jika sedang Muhammad Siddiq, itu bagus banget artinya. Udah Muhammad ada Siddiqnya lagi, udah mempertegas saja. Karena Siddiq itu salah satu sifat baginda Rasul
Ya, as-sidqu. Baginda Rasul mengajarkan pada kita dalam sebuah hadisnya, alaikum bis-sidqi. Wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian semua mampu menunjukkan sebagai seorang muslim, seorang mukmin, sifat jujur, sifat benar. Kejujuran, kebenaran mesti melekat pada diri kita seorang muslim. Itu pakaian kita mestinya. Kenapa? Itu salah satu sifat baginda Rasul yang mesti kita ikuti. Ittiba ila Rasul kan sifat-sifatnya kan. Walaupun mungkin nggak sama dengan beliau, jauh, tapi kita berupaya semaksimal mungkin. As-sidqu. Ibu bapak, kalau kita mau tanya, bangsa kita ini mayoritas muslim. Terkait dengan sifat as-sidqu kira-kira bagaimana persentasenya? Ya? Iya. Ini hal yang berat. Hal yang amat sangat berat ya. Oh gitu ya. Saya nggak komen kalau itulah, nggak berani saya. Ya. Nggak usah. Asik. Harus terpercaya, harus jujur. Ya. Berpihak kepada kebenaran, bicara yang benar. Itulah esensi as-sidqu. Nah ini masa ada amanah. Terus makan sifat baginda Rasul ya. Ketika belum dianggap sebagai Rasul, ketika masih muda, beliau itu digelari apa? Al-Amin juga oleh masyarakat sana. Coba orang bangga hebat itu. Komitmen dan tanggung jawab moral yang tinggi dalam mengemban amanah apapun jenis tugas kita, apapun posisi kita, itu nggak bisa lepas. Yang bergerak adalah berjiwa gerakan. Harokah itu kan bergerak terus. Harokatul Muhammadiyah, gerakan Muhammad itu nggak boleh berarti gerakan. Harokah terus bergerak, kita nggak boleh diam. Ya. Terus aktif, terus nggak boleh berhenti, nggak boleh mandek. Ya. Harokatul Muhammadiyah. Kalau PCM Harapan Jaya sudah mampu membangun gedung ini, apalagi ya orientasi tidak hanya bangunan fisik, program-programnya yang lain-lain kan begitu, nggak boleh berhenti. Kenapa? Gedung dakwah hanya sebagai sarana media saja, isinya apa gitu ya. Kita sini dulu. Sampai di sini untuk terkait dengan komunikasi keberagaman, ada yang mau tanya atau komentar dulu? Dari awal tadi sampai sini, karena masih panjang banget kita ini. Monggo, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid salah satu ormas yang cukup besar di Indonesia. Kalau lihat dari ada AMP dan dari pertumbuhan langsung dari segi masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya Muhammadiyah memposisikan sebagai organisasi kader atau organisasi masyarakat. Ya. Karena kalau melihat sebagai organisasi masyarakat, anggota dan simpatisan kita kan termasuk sedikit dibandingkan dengan tetangga. Tapi sebagai sebuah organisasi kader mungkin tidak ada yang bisa nyaingin Muhammadiyah. Ya. Tidak ada fasilitas ke depannya. Ya. Apa kader, apa masak. Ya. Dua hal itu juga penting disonarasikan. Baik, ini pertanyaan bagus.
dari Pak Ustadz Mustaqim. Nah, Kof ini. Ya. Iya. Muhammadiyah itu sebutan kita, versi Muhammadiyah itu sebagai ormas, organ masyarakat atau organisasi kader atau apa? Atau dakwah? Yang mana kira-kira? Ya. Ketika kita mainnya itu adalah sebagai organisasi dakwah, gerakan dakwah Islaman itu kan, itu akan menyangkut kemana-mana semua. Kenapa? Masyarakat adalah objek dakwah kita. Kader adalah pelaku dakwahnya oleh kader. Jadi sama-sama semua termuat, Pak. Esensinya ya. Cuman ekspresi gerakan dasar nggak ada itu. Yang ada adalah gerakan dakwah Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kan begitu kalimatnya. Nggak disebutin begitu. Tapi otomatis implikasinya adalah kita sebagai juga bidang garapan kita adalah tentu masyarakat. Ini menjadi objek dakwah kita. Objek dakwah kita tentu masyarakat. Baik yang sudah Islam maupun yang belum, kan gitu kalau kita baca. Nah, siapa yang melakukan dakwah itu adalah para kader. Makanya di kita ada SPM, Sistem Perkaderan Muhammadiyah. Ini penting. Jadi saran saya ke PCM ini untuk punya kader yang betul-betul sesuai dengan yang digariskan di persyarikatan, tolong juga mengadakan pelatihan perkaderan untuk di sini. Level-level cabang silakan aja. Bisa pesertanya dari PCM, PCA, Ortom, silakan aja. Harus ada itu. Ya. Kalau perkaderan kita relatif bagus Muhammadiyah. Ya, relatif sangat bagus. Ya. Saya ingin cerita karena ini bicara kader ya, Pak Ustadz Mustaqim ini. Kami waktu masih aktif, Mbak Jagus mungkin bisa juga monitor. Pak Ustadz Zulkifli kan masih di biro mungkin monitor. Selama 4 tahun kami dulu mengemban amanah sebagai Direktur SDI dan Bindatra. Selama 4 tahun kami secara aliansi mengadakan Baitul Arqam dari direksi sampai bawah itu 38 kali, Pak. Nggak ada tempat lain, Pak Mustaqim. Tanya teman-teman. 38 kali. Apa? Supaya kita juga bisa mencetak kader-kader kita juga ke depan gitu loh. Saya sekarang nggak tahu, nggak ngikuti selama 8 tahun, saya nggak tahu juga seperti apa. Walau alam saya nggak tahu. Itu cara kita, Pak. Supaya apa? Orang yang bekerja di AUM tidak sekedar hanya bekerja. Merujukkan yang tadi Pak Aifar disampaikan, itu media dakwah kita. Dakwah memang tidak harus dengan dakwah berlisan, dakwah bilhal kan juga bisa kan? Kan begitu. Ya. Jadi begitu Pak Ustadz ya. Esensinya adalah gerakan Islam. Tentu isinya macam tadi termasuk organisasi yang terkait dengan kemasyarakatan, terkait dengan kader, itu sih pasti itu, nggak bisa enggak. Kenapa? Objek dakwah kita kalau kita baca masyarakat yang sudah muslim dan yang belum muslim, cuman caranya berbeda gitu aja. Ada lagi mungkin kalau ada? Ya. Oke. Tutup dulu. Oh ya, ini sudah 1 jam, baru 1 kompetensi dari 4 kompetensi, yang 3 belum tergerap sama sekali. Baik, sesuai dengan pesan dari Pak Sekretaris PCM untuk kajian kita pagi ini, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan mampu menginspirasi, mampu memberikan ya bekal-bekal walaupun nggak seberapa, agar kita betul-betul mampu menjadi kader yang tangguh, kader perserikatan yang tangguh, yang mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin ke depan semakin berat tantangannya. Saya demikian, terima kasih. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.